Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 18 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua, sebab Yesuslah standar seluruh kebenaran yang menyatakan Bapa kepada kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada tanggal 18 Juni 2024 berjudul Standar Seluruh Kebenaran. Ayat inti kita diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kristus, misionaris medis yang agung, datang ke dunia kita sebagai standar seluruh kebenaran. Kebenaran tidak pernah lesu di bibirnya, tidak pernah menderita di tangannya. Kata-kata kebenaran keluar dari bibirnya dengan kesegaran dan kekuatan wahyu baru. Dia menyingkapkan misteri kerajaan surga, memunculkan permata demi permata kebenaran. Kristus bicara dengan otoritas. Setiap kebenaran yang penting untuk diketahui manusia dinyatakannya dengan jaminan pengetahuan tertentu yang tak tergoyahkan. Dia tidak mengucap sesuatu yang khayalan atau cengeng. Dia tidak menyajikan kesesatan. Tidak ada pendapat manusia. Tidak ada cerita sia-sia. Tidak ada teori palsu yang dibalut bahasa indah yang keluar dari bibirnya. Pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan adalah kebenaran yang diperoleh dari pengetahuan pribadi. Dia telah meramalkan doktrin-doktrin menyesatkan yang akan memenuhi dunia, namun dia tidak membentangkannya. Dalam pengajarannya, dia merenungkan prinsip-prinsip firman Allah yang tidak dapat diubah. Dia mengembangkan kebenaran sederhana dan praktis yang dapat dipahami dan diterapkan oleh masyarakat umum dalam kehidupan sehari-hari. Kristus bisa saja membukakan kepada manusia kebenaran ilmu pengetahuan yang terdalam. Dia bisa saja mengungkapkan misteri yang membutuhkan kerja keras dan penelitian selama berabad-abad untuk bisa menembusnya. Dia bisa saja memberikan saran-saran dalam bidang ilmiah yang akan memberikan bahan pemikiran dan rangsangan untuk penemuan hingga akhir waktu. Namun dia tidak melakukan ini. Dia tidak mengatakan apapun untuk memuaskan keingintahuan atau memuaskan ambisi umat manusia dengan membuka pintu menuju kebesaran duniawi. Dalam seluruh ajarannya, Kristus menghubungkan pikiran manusia dengan pikiran tanpa batas. Dia tidak mengarahkan manusia untuk mempelajari teori manusia tentang Allah, firman-Nya, atau pekerjaannya. Dia mengajar mereka untuk memandang Allah sebagaimana diwujudkan dalam pekerjaannya, dalam firman-Nya dan melalui pemeliharaannya. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 8, halaman 201 dan 202. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini adalah salah satu ayat dalam Alkitab yang sering disalah artikan. Bahkan ada Alkitab yang salah menerjemahkannya. Mari kita baca kembali dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 yang berkata,
Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Banyak umat, baik dari kaum Trinitas dan kaum non-Trinitas, yang memahami bahwa Allah yang benar dalam ayat ini adalah Yesus Kristus. Baik yang berbahasa Inggris maupun yang berbahasa Indonesia, semua sama. Banyak yang memahami bahwa Yesuslah Allah yang benar berdasarkan ayat ini. Apakah benar demikian? Izinkan Alkitab untuk menjawab dirinya sendiri. Pertanyaan untuk membantu adalah, ada berapa oknum yang disampaikan oleh Yohanes dalam ayat ini? Ada 2 oknum, yaitu Dia yang disebut yang benar dan Yesus Kristus. Oknum yang disebut yang benar itu punya anak dan namanya Yesus Kristus. Ini adalah surat Yohanes yang kekasih, dan karenanya sebagai permulaan, mari kita selidiki apa yang Yohanes tuliskan. Mari kita baca bagian-bagian dari surat 1 Yohanes pasal 5 ini, karena tentunya Yohanes tidak mungkin berbicara A di awal dan B di akhir. Mari kita baca ayat pertama yang berkata, "Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya." Yohanes ada menyebutkan Dia yang melahirkan dan Dia yang lahir daripadanya. Dalam ayat ini jelas ada 2 oknum yang berbeda, yaitu Dia yang melahirkan dan Dia yang dilahirkan. Karenanya, siapakah yang melahirkan dan siapakah yang dilahirkan? Kita baca ayat 5 yang berbunyi, "Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah?" Yesuslah yang disebut Anak Allah, karenanya Yesuslah yang dilahirkan Allah, dan Allah lah yang melahirkan Anaknya. Dan tentang hal ini Allah itu sendiri yang bersaksi. 1 Yohanes 5 ayat 9 berkata, "Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya." Ada oknum yang disebut Allah dan Dia punya anak. Karenanya jelas dalam surat 1 Yohanes 5 ada 2 oknum dan bukan 1. Karenanya bila kita kembali kepada ayat inti renungan hari ini, perhatikan Yesus datang untuk karuniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Artinya Yesus dan Dia yang disebut yang benar adalah 2 oknum yang berbeda. Nah, siapakah Dia yang benar ini? Sebelum kita lihat jawabnya, perlu dipahami bahwa Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas kehendak Bapa. Yesus diutus oleh Bapa. Karenanya, Yohanes yang sama menuliskan dalam 1 Yohanes 4 ayat 14, "Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anaknya menjadi juru selamat dunia." Karenanya jelas bahwa Allah yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah sama dalam Injil Yohanes dan yang dalam surat 1 Yohanes, yaitu Allah Bapa. Oleh sebab itu, Yesus datang untuk mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, yaitu Allah Bapa. Sebab memang Yesus terlebih dahulu telah menyatakannya dalam doanya kepada Bapanya, bahwa Bapanya adalah satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3 berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Dari sini dapat kita lihat dengan jelas bahwa yang disebut satu-satunya Allah yang benar bukanlah Yesus. Yesus dengan jelas menyatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapanya. Ingat saudaraku dalam Tuhan, penulis Injil Yohanes dan surat 1 Yohanes 5 adalah sama,
yaitu Yohanes yang kekasih. Dengan jelas Yohanes menuliskan doa Yesus kepada Bapanya dan menyatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Allah Bapa. Karenanya, bila kita kembali ke 1 Yohanes 5 ayat 20, kita dapat baca menjadi, akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, yaitu Allah Bapa, dan kita ada di dalam yang benar, yaitu di dalam Allah Bapa, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia, yaitu Allah Bapa, adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Mengapa disebut kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya? Karena hanya satu jalan kepada Bapa, yaitu Anaknya, Yohanes 14 ayat 6. Dan untuk tinggal di dalam Bapa hanya dengan satu cara, yaitu tinggal di dalam Anaknya. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 20, Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Dan hidup yang kekal itu Allah Bapa karuniakan di dalam Anaknya. Ingat 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 tadi. Dan Allah Bapalah yang Yesus sebut sebagai satu-satunya Allah yang benar. Karenanya jelas bahwa 1 Yohanes 5 ayat 20 adalah tentang Bapa mengutus Anaknya ke dunia ini untuk menyatakan Bapa kepada kita, agar kita mengenal Bapa dan tinggal di dalam Bapa. Dan cara mengenal Bapa adalah dengan mengenal Anaknya, dan cara tinggal dalam Bapa adalah dengan tinggal di dalam Anaknya. Dan mengenal Bapa serta Anaknya adalah kehidupan yang kekal. Inilah yang Yohanes maksudkan dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 ini. Inilah makna bahwa Yesuslah standar seluruh kebenaran. Sebab Yesuslah yang menyatakan Bapa kepada kita, dan melalui Yesuslah kita menerima kehidupan kekal. Dan Yesus yang adalah kebenaran masih ajar kita sampai sekarang, agar kita mengenal yang benar, yaitu Bapa, yaitu oleh kehadiran Roh kebenaran. Manuskrip Releases Volume 2, halaman 337, paragraf pertama berkata, Yesus datang kepada Anda sebagai Roh kebenaran. Pelajari pikiran Roh, konsultasikan dengan Tuhanmu, ikuti jalannya. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan bahwa Roh kebenaran itu bukan oknum yang lain atau pribadi yang lain. Roh kebenaran itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sebab memang Yesuslah sang kebenaran, Yesuslah standar seluruh kebenaran. Kiranya kebenaran ini menjadi pertobatan bagi kita semua. Terimalah Yesus Kristus dalam hati kita, maka kita akan dituntun ke seluruh kebenaran. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini, bahwa 1 Yohanes 5 ayat 20 bukanlah berbicara tentang Yesus saja, tetapi tentang Bapa dan Anaknya. Sebab Bapa utus Yesus ke dunia ini untuk memberitahukan kami, memperkenalkan kami kepada Bapa yang penuh kasih, dan Dialah sumber hidup kekal, sehingga bila mana kami mengenal Anaknya, menerima Dia tinggal dalam hidup kami, maka hidup kekal yang Bapa karuniakan di dalam Anaknya menjadi bagian kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh kebenaran dalam hati kami, sebab Yesus datang sebagai roh kebenaran dalam hidup ini, dan Dialah standar seluruh kebenaran yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.